udah pakai skincare tapi malah flek kamu makin tebal atau makin banyak. Nah, buat kamu yang memiliki masalah flek atau melasma, kamu harus dengerin video ini sampai selesai karena ini akan sangat membantu perjalanan kamu dalam mengatasi flek kamu. Kalau kamu merasa mengalami masalah ini, pertama tuh kamu tenang dulu aja. Kamu cek dulu nih skincare yang lagi kamu pakai itu sudah berbepom atau belum. Caranya di produk yang kamu pakai itu kamu cari nomor BPOM-nya dan kamu cocokkan ke websitenya BPOM. Kamu cocokkan namanya, mereknya, produksinya. Nah, kalau memang sudah sama dengan yang ada di website BPOM itu, berarti skincare kamu tuh memang sudah benar berbepom dan kamu nggak perlu khawatir karena semua skincare yang sudah berbepom itu tidak ada yang menyebabkan fleknya tuh makin banyak atau malah makin menebal. Kalau flek terlihat lebih tebal atau lebih jelas sudah kamu menggunakan skincare yang ada eksfoliasinya, itu tuh sebenarnya bisa juga terjadi karena sel kulit mati kamu nih yang paling atas yang membuat kulit kamu kusam itu kan diangkat sehingga muncullah kulit yang lebih baru, yang lebih sehat dan juga lebih cerah tentunya. Nah, ini yang membuat nanti fleknya itu berasa seperti kontras sekali dengan warna warna kulit kamu yang lebih sehat itu. Nah, ini adalah tahapan pertama nih, misalnya yang kamu lihat eksfoliasi kan. Sedangkan bahan aktif untuk mengatasi flek itu tidak secepat itu dan tidak semudah itu kerjanya, tidak semudah si bahan eksfoliasi ini. Makanya kamu masih harus melanjutkan penggunaan skincare kamu yang memang kalau seandainya kamu tujukan untuk mengatasi flek itu setidaknya 4-6 bulan karena dia tidak bekerja secepat itu dan segampang eksfoliasi tadi. Makanya kamu perlu melanjutkan itu 4-6 bulan asalkan dengan catatan itu kulit kamu tidak mengalami reaksi negatif seperti kemerahan, beruntusan, gatal. Nah, kalau tidak mengalami hal seperti ini, kamu bisa lanjutkan dan tentunya juga kalau skincare kamu itu benar-benar sudah berbepom, itu kamu bisa lanjutkan dulu supaya kamu bisa lihat hasilnya itu bisa bekerja dengan baik di kulit kamu. Kedua, kamu tidak bisa membandingkan hanya dengan mata saja. Jadi kamu tuh butuh foto before dan afternya. Dan fotonya ini harus di tempat yang sama dan dengan cahaya yang sama. Dan juga harus berkala, jadi misalnya 1 atau 2 minggu. Gak bisa kamu foto misalnya hari ini foto dan 4 bulan lagi tuh kamu baru foto. Karena kan yang namanya flek itu, dia tuh dalam perjalanannya dia akan ada up and down. Jadi bisa saja mungkin di minggu ke-7 flek kamu tuh mulai memudar, tapi mungkin ntar di minggu ke-16 flek kamu tuh lagi muncul lagi gitu. Jadi kamu harus foto secara berkala. Lalu apakah kamu sudah benar-benar mengerti apa itu flek atau melasma? Jadi di sini tuh aku mau ingatkan lagi kalau flek atau melasma itu tidak akan hilang instan dalam 1 atau 2 minggu. Proses pembentukannya aja sudah bertahun-tahun. Jadi dia proses penyembuhannya pun butuh waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan, bisa bahkan bertahun-tahun. Dan dalam proses penyembuhannya itu akan ada yang tadi aku bilang, akan ada up and down-nya. Kadang kamu mungkin merasa flek kamu mulai memudar, atau suatu waktu kamu akan merasa flek kamu tuh terlihat seperti lebih tebal. Dan sekalipun dia sudah berhasil misalnya hilang, itu tidak menutup kemungkinan dia akan muncul lagi. Makanya kamu harus tetap merawat kulit kamu walaupun fleknya tuh saat ini mungkin sedang hilang karena dia bisa muncul sewaktu-waktu. Dan ini tuh nggak cuman kamu doang yang ngalamin, sekalipun sedang berobat ke klinik itu akan ada proses seperti ini, hilang timbul, memudar, terus ntar dia muncul lagi. Kamu tuh bukan cuman kamu yang ngalamin, semua tuh mengalami hal seperti ini kalau sedang berurusan dengan flek atau melasma. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Yang paling utama adalah sebenarnya pencegahan. Kita harus mencegah flek itu tuh terjadi. Cara paling standarnya itu kita bisa mulai sedini mungkin itu adalah dengan membersihkan wajah, memberikan pelembab, dan juga memakai sunscreen. Nah, kalau seandainya kamu mau yang lebih rajin atau lebih ingin merawat kulit kamu juga bisa tambahkan skincare yang mengandung antioksidan, vitamin-vitamin seperti vitamin C, alpha-arbutin, tripeptide, terus toner yang AHA, BHA untuk eksfoliasi supaya kulit kamu tuh lebih sehat dan dia bisa lebih kuat dalam menangkal radiasi sehingga tidak mudah terbentuk flek di kulit kamu. Kalau udah terlanjur muncul tuh kita harus gimana? Kamu harus bersabar dan kamu harus bisa mengedukasi diri kamu sendiri. Jadi flek yang masih responsif terhadap pengobatan topikal, oles ataupun skincare itu biasanya warnanya masih lebih kecoklatan. Tapi kalau sudah lebih dalam, lebih tebal itu biasa warnanya udah keabuan. Nah, kalau sudah seperti ini itu kamu butuh tambahan pengobatan dari klinik, misalnya peeling ataupun laser supaya hasilnya tuh bisa lebih cepat di kulit kamu. Nah, tapi kalau seandainya kamu sudah melakukan berbagai macam pengobatan terus tetap aja nggak hilang-hilang, kamu juga sebenarnya perlu dievaluasi ulang apakah ada masalah internal seperti misalnya masalah hormon ada atau tidak di dalam diri kamu supaya
hasilnya ini pengobatannya itu tepat sasaran. Nah, terus gimana sih caranya supaya flek ini tuh nggak makin parah gitu, nggak makin banyak dan nggak makin tebal? Tentunya adalah yang paling penting adalah kita harus menghindari faktor pencetusnya. Nah, itu apa aja? Yang pertama sudah pasti adalah sinar UV. Jadi kita harus menghindari sinar radiasi matahari langsung terkena ke wajah. Caranya gimana ya? Pakai sunscreen, hindari jam-jam yang siang, misal dari jam 10 sampai jam 3 sore itu hindari aktivitas di luar ruangan. Terus kalaupun terpaksa harus melakukan aktivitas di luar ruangan, kita usahakan berlindung di bawah shadow, di bawah bayangan, ataupun memakai topi, memakai payung gitu. Yang kedua adalah hindari penggunaan gadget terlalu lama, karena radiasi yang ditimbulkan radiasi sinar biru dari gadget kamu itu sudah terbukti bisa menimbulkan premature aging, yang salah satunya adalah flek atau melasma. Nah, yang ketiga adalah hindari kalau kamu lagi masak itu hindari uap panas langsung terkena ke wajah. Ya, ini memang cukup sulit, tapi memang ini harus dilakukan kalau seandainya kamu mau mencegah flek kamu tuh semakin parah, karena infrared ini juga bisa terbukti bisa memperparah melasma atau flek kamu. Kalau kamu ada flek tapi kamu tidak menghindari faktor pencetus yang tadi baru aja aku sebutkan, itu sama aja kayak kamu tuh mau kurus, kamu olahraga setiap hari, tapi kamu masih tetap makan makanan manis, makanan junk food, kamu tidak mengatur asupan kalori. Yang ada bukannya kamu makin kurus atau berat badan kamu makin turun, malah bisa aja berat badan kamu malah naik. Nah, yang salah di mana? Bukan olahraganya yang salah, tapi gaya hidup kita yang harus diubah. Begitu juga dengan bahan aktif yang ada di skincare, mereka juga tidak bisa berdiri sendiri, mereka butuh didukung oleh gaya hidup kita juga. Nah, selanjutnya kita juga harus evaluasi nih, kamu juga harus evaluasi apakah kamu ingat-ingat nih kalau seandainya kamu pakai skincare kok malah makin tebal gitu. Kamu ingat-ingat history penggunaan krim kamu itu seperti apa. Apakah kamu pernah menggunakan krim yang tidak berbepom, atau kamu pernah melakukan treatment di dokter, mendapatkan resep krim dari dokter, tetapi kamu tidak kontrol lagi, kamu melanjutkan sendiri, atau kamu memutuskan untuk berhenti sendiri. Karena takutnya yang terjadi pada kamu ini bukan flek atau melasma lagi, melainkan ochronosis, yang merupakan efek samping dari pemakaian hidroquinone yang tidak dipantau oleh dokter. Nah, kalau seperti ini sebaiknya kamu segera konsultasikan ke dokter supaya kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Karena pemakaian hidroquinone itu bukan cuma waktu mulainya doang kamu butuh konsultasi dengan dokter, tapi pada saat kamu menggunakan hidroquinone dan pada saat kamu mau berhenti, itu pun harus sesuai dengan anjuran dokter. Kesimpulannya, flek itu bisa nggak memudar dengan skincare? Bisa, bahkan bisa sampai tidak terlihat. Tetapi apakah semua flek, melasma, atau noda hitam itu bisa hilang hanya dengan skincare saja? Jawabannya adalah tidak. Nah, gimana caranya kamu bisa tahu kalau flek atau hiperpigmentasi yang kamu punya ini bisa hilang hanya dengan skincare saja? Ya, kamu coba pakai minimal 3-4 bulan. Habis itu kamu juga foto berkala, dan tentunya kamu harus menghindari faktor pencetus yang tadi aku sebutkan. Jangan kamu cuma pakai misalnya 2-4 minggu terus kamu bilang flek kamu tidak ada perubahan atau malah makin banyak tanpa kamu mengevaluasi diri kamu sendiri. Karena yang namanya flek itu kan terbentuknya tahunan, dia tidak akan hilang secara instan 1-2 minggu, itu nggak mungkin banget. Kalau kamu sudah pakai 4-6 bulan tapi kamu tidak menemukan sedikit pun fase memudarnya flek kamu, itu kamu boleh banget konsultasikan ke profesional atau ke dokter di klinik. Jadi kamu konsultasikan masalah kulit kamu, dan kamu jangan melakukan dokter shopping namanya. Jadi jangan pindah-pindah dokter padahal treatment kamu tuh belum selesai. Kalau seandainya kamu belum selesai treatmentnya, harus kamu pindah-pindah dokter kapan selesainya gitu. Karena kan setiap treatment yang kamu jalani ini belum tuntas gitu, tapi kamu tinggalkan, udah kamu cari dokter yang lain lagi. Terus kalaupun kamu mau berhenti gitu, minimal kamu tanyakan dulu nih ke dokternya, dok boleh nggak sih sewaktu-waktu saya hentikan krim dari dokter ini gitu, tanpa konsultasi dengan dokter lagi. Jadi perlu nggak kita pakai skincare? Perlu, karena skincare itu tidak hanya untuk mengatasi flek aja, tapi juga bisa untuk membuat kulit kamu tuh lebih sehat, dan tentunya lebih kuat dalam menangkal radiasi yang menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit kamu. Jadi buat kamu para pejuang flek ataupun melasma, kamu harus bersabar dan kamu tuh nggak perlu khawatir, karena di tangan orang yang tepat flek atau melasma itu bisa diatasi kok gitu. Tapi kamu juga harus expect kalau perawatan yang dibutuhkan untuk menangani flek atau melasma itu lama sekali, bisa berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun. Jadi kamu tetap harus bersabar.